Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kami di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan Melianti, Melia Anggraini, Merza Nur AR, Firman Syah, Rifa Bidartanto, dan Ristian Lilis akan menjelaskan tentang manajemen organisasi Ziswaf. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu hakikat manajemen. Pengertian manajemen itu sendiri pertama secara umum adalah berasal dari bahasa Inggris yang yaitu manajemen, to manage, yang artinya mengatur. Secara khusus, manajemen selalu dikaitkan dengan pimpinan atau manajer, yaitu orang yang melakukan kegiatan memimpin suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen berarti suatu rangkaian langkah yang bersifat sosioekonomis teknis. Arti sistem itu sendiri adalah keseluruhan yang dinamis dan terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, yang bergerak dan berkembang ke arah satu tujuan. Sedangkan sosio adalah manusia yang menggerakkan sistem. Dan ekonomi adalah kegiatan dalam sistem yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, serta arti teknis adalah harta atau alat atau cara tertentu yang dipakai dalam kegiatan. Menurut Follett, manajemen merupakan seni untuk melakukan sesuatu melalui orang lain. Dalam tataran ilmu, manajemen dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan, disistemasikan, dan diterima berkenaan dengan kebenaran universal. Yang kedua adalah pengertian organisasi Ziswaf. Kata organisasi sudah sangat familiar dalam kehidupan kita. Meski demikian tidak mudah merumuskan makna organisasi. Para pakar saja memiliki sudut pandang yang berbeda sehingga organisasi menjadi kata yang berwujud banyak. Namun demikian, ini yang terkandung dalam kata itu tetap sama. Organisasi intinya adalah kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Itu organisasi yang sangat singkat ini menunjukkan bahwa sekelompok orang yang terhimpun dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Kalau organisasi zakat diartikan sebagai himpunan sekelompok orang yang bekerja sama melalui sebuah wadah zakat ya untuk mencapai tujuannya. Tujuan organisasi zakat sudah barang tentu berbeda dengan tujuan organisasi lain pada umumnya. Tujuan keberadaan organisasi zakat dimaksudkan untuk menstimulasi masyarakat agar memiliki kesadaran dalam menunaikan zakat dan meningkatkan fungsi dan peranan peranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Cukup itu saja pengertian dan organisasi Ziswaf. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi Ziswaf. Organisasi Ziswaf terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat dengan Basnas menurut pasal 1 angka 7 dan pasal 6 UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwasanya Basnas bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat secara nasional. Basnas ini sebagai pengelola zakat berdiri di ibu negara, dibentuk oleh pemerintah dan merupakan lembaga non-struktural bersifat mandiri, bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Keagamaan.
Kalau pengelolaan zakat dalam tingkat provinsi dan kabupaten dibentuk oleh Basnas provinsi dan Basnas kabupaten. Ada tingkatan yang lainnya. Dan di dalam zakat terbagi di dalam zakat ada terbagi menjadi dua, dikenal dengan dua istilah, yaitu muzaki dan mustahik. Kalau muzaki itu seseorang yang berkewajiban membayar zakat, sedangkan mustahik itu seseorang yang berhak menerima zakat. Contoh dari muzaki itu sendiri, yang pertama itu beragama Islam, memiliki secara penuh atau sempurna, yang selanjutnya merdeka, mencapai nisab, dan yang terakhir itu telah halal. Kalau contoh dari mustahik itu sendiri yaitu fakir, miskin, panitia zakat, mualaf, budak, berutang, pejuang Islam, dan yang terakhir ibnu sabil. Yaitu organisasi dompet duafa. Organisasi dompet duafa ini yaitu organisasi yang menghimpun dana zakat, infak, dan sodako, yang penyalurannya dilakukan secara berhati-hati sehingga bisa tersampaikan kepada yang berhak menerimanya, sehingga harapan mustahik dapat menjadi muzaki. Program-program yang dilakukan oleh dompet duafa tidak terlepas dari proses manajemen dan organisasi. Contoh dari program dompet duafa itu sendiri yaitu program ekonomi di kampung Ternak Al-Ikhwa Cianjur. Contoh organisasi yang diterapkan adalah organisasi garis. Dalam model ini kekuasaan langsung kepada ketua kelompok, yang kemudian ke anggota, dan yang terakhir ke mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melian Greni. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu struktur dan yuridis organisasi JISWAP. Organisasi pengolahan zakat, terutama yang berbentuk lembaga amil zakat, yang dimiliki oleh masyarakat atau swasta, biasanya mengacu pada undang-undang yayasan untuk menghindari adanya dualisme. Dalam pandangan di atas, maka Badan Pengelolaan Zakat harus memiliki unsur-unsur di bawah ini. Yang pertama itu Dewan Pembina. Dewan Pembina itu bertugas untuk memberikan nasihat, arahan kepada Dewan Pengurus, memilih, menetapkan, dan memberhentikan Dewan Pengurus, terus mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus, meminta tanggung jawab pengurus, menetapkan arahan dan kebijakan organisasi, menetapkan berbagai program organisasi, dan menetapkan RAKT atau Rencana Anggaran Tahunan. Terus yang kedua, Dewan Pengurus Syariah atau DPS. Fungsinya itu melaksanakan fungsi pengawasan arahan kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait terhadap kebutuhan syariah, kepatuhan syariah. Yang kedua, memberikan saran terbaik kepada pihak manajemen bila terjadi penyimpangan. Terus yang ketiga, adanya Dewan Pengurus atau manajemen. Izin memperkenalkan diri, saya Ristian Lilis. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Baik, di sini kita akan membahas mengenai elemen-elemen sumber daya strategis organisasi JISWAP. Jadi, dalam organisasi JIS itu sendiri terdapat beberapa elemen-elemen yang penting di dalamnya. Yang pertama itu ada database, muzaki, dan mustahik. Nah, database ini sangat penting. Kenapa? Karena database ini dapat digunakan untuk menunjang keberlangsungan dari organisasi itu sendiri. Nah, data muzaki ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi wajib zakat dan kemudian untuk mengetahui peluang-peluang atau potensi dana yang akan kita dapatkan dari wajib zakat tersebut, dan kemudian dapat kita lakukan sosialisasi kepada para mustahik tersebut dan untuk memudahkan kita berkomunikasi kepada para mustahik.
Data dari mustahik ini sendiri dapat digunakan untuk dasar perencanaan dan pendistribusian dana yang terkumpul supaya tepat sasaran dan tidak salah dalam pendistribusiannya. Yang kedua, ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sangat penting untuk pengelolaan organisasi secara profesional dan terampil. Nah, apabila SDM ini dikelola dengan baik, maka organisasi apapun akan berjalan dengan semestinya dan dapat mencapai suatu tujuan. Karena titik penting kita adalah sumber daya manusia. Apabila tidak ada sumber daya manusia, maka suatu organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Organisasi ini dibutuhkan sumber daya yang kompeten dan dapat untuk memaksimalkan tujuan yang telah direncanakan di awal. Yang ketiga, ada sumber daya perangkat keras. Nah, sumber daya perangkat keras ini meliputi sumber daya fisik dan kekayaan berwujud yang digunakan oleh organisasi untuk menunjang kegiatannya dan untuk bersosialisasi kepada para stakeholder yang terlibat guna mempermudah semua aktivitas yang dijalankan sehari-harinya. Ada sumber daya perangkat lunak. Nah, yang termasuk dalam sumber daya perangkat lunak ini adalah sumber daya reputasi. Jadi, penilaian paling penting dalam sumber daya reputasi ini adalah kualitas dan akuntabilitas dari pengelola dana nasabah dalam organisasi ini. Reputasi ini juga tercermin dari sikap dan respon dari stakeholder yang semakin positif dalam pemanfaatan jasa dan pengelolaan dari organisasi tersebut, serta tercermin dari struktur yang akurat dan transparan dalam pengelolaannya di masyarakat. Yang kelima, sekaligus yang terakhir adalah sumber daya komunikasi. Komunikasi ini perlu untuk pencapaian kinerja suatu organisasi. Komunikasi ini untuk menambah relasi-relasi serta perluasan jaringan komunikasi dan perluasan segmen pasar dari organisasi tersebut. Komunikasi ini dapat terjadi secara internal perusahaan atau organisasi serta eksternal dalam masyarakat untuk menumbuhkan kinerja dari organisasi tersebut. Terus yang ketiga adanya Dewan Pengurus atau Manajemen Lembaga Pengelolaan Zakat. Kegiatan yang ada di dalam manajemen lembaga pengelolaan zakat ini yaitu ada Dewan Pengurusnya sendiri, ada ketua dan direktur, bagian penyaluran ZIS, bagian keuangan, koordinator program, bagian pembina mustahik, dan bagian pengumpulan zakat. Terus yang B, harus adanya landasan yuridis organisasi ZISWAP. Landasan di Indonesia pengolahan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengolahan zakat dengan keputusan instansi agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Meskipun diakui bahwa di dalam peraturan masih banyak kekurangan mendasar, misal tidak adanya sanksi bagi yang tidak mau membayar zakat. Tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengolahan zakat yang amanah dan kuat dan juga dipercaya oleh masyarakat. Akan menjelaskan fungsi-fungsi manajemen bagi organisasi ZISWAP. Tugas dan fungsi organisasi ZIS dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh manajemen yang baik pula. Nah, berikut ini ada beberapa fungsi manajemen yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi zakat. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan ditekankan pada kerangka kerja operasional organisasi ZIS untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Perencanaan itu merupakan fungsi utama manajemen dari segala bidang dan tingkat manapun. Perencanaan dalam organisasi ZIS mencakup hal-hal yang luas, misalnya menentukan waktu yang tepat, menetapkan segmen, muzaki dan mustahik,
dan juga membuat targeting dana yang akan dihimpun dan disalurkan sesuai prinsip syariah. Selanjutnya yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian sebuah organisasi merujuk pada bagian tugas dan juga tanggung jawab pada masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi ZIS dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Pengorganisasian kelembagaan organisasi ZIS memiliki posisi yang strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana. Aspek pengorganisasian ini mencakup pembagian tugas, pengelolaan SDM, pengelolaan sarana, pengelolaan waktu, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pengarahan atau advocating. Pengarahan itu adalah merupakan sebuah perintah, komunikasi, dan koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas organisasi. Nah, dalam jaringan kerja itu mesti dipahami dan diterapkan sehingga sistem pelayanan terpadu, terarah, dan terintegrasi antar organisasi ZIS itu menjadi terbuka. Selanjutnya yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan memiliki peran penting dalam mengelola organisasi. Aspek pengawasan dalam organisasi mencakup pengawasan pembukuan, pengawasan dalam penggunaan sarana, penggunaan waktu, dan pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi. Dengan adanya pengawasan, kelemahan-kelemahan yang melekat pada organisasi-organisasi ZIS dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Daya yang dimiliki organisasi dapat dikontrol dan juga diamankan, serta meluruskan berbagai penyimpangan yang tak sesuai dengan tujuan dan program organisasi. Yang selanjutnya yaitu azas-azas organisasi ZISWAP. Asas-asas pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah: yang pertama, syariat Islam, yaitu berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, yaitu amanah. Pengelolaan zakat harus dapat dipercaya. Yang ketiga, kemanfaatan, yaitu pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi mustahik. Yang keempat, keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil. Yang kelima, kepastian hukum, yaitu dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki. Yang keenam, terintegritas. Pengelolaan zakat dilakukan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan zakat. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu akuntabilitas. Pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.